Sesuai dengan keterangan beberapa hadis bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk di dalam neraka kecuali satu golongan yang di dalam surga, yaitu al-jamaah, atau dalam redaksi lain dikatakan ma ana alaihi washabi. Lalu bagaimana sih nanti umat Islam kelak di akhirat? Sebenarnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seluruh umat Islam itu masuk di dalam surga. Ya. Jadi seluruh umat Islam masuk dalam surga. Cuman umat Islam di akhirat terbagi menjadi 3 golongan. Umat Islam di dunia boleh terpecah menjadi 73 golongan, tetapi di akhirat menjadi 3 golongan. Semuanya akan masuk surga asalkan dia saat mati tidak dalam keadaan murtad atau tidak dalam keadaan musyrik. Keterangannya ada di dalam surat Fatir ayat 32 ayat 33. Surat Fatir itu surat Fatir ayat 32 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Thumma awrathna, kemudian memberikan warisan oleh kami, kata Allah, Alkitab, kepada kitab Al-Quran, alladzina, kepada orang-orang istafaina yang memilih oleh kami, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, lalu dari sebagian mereka, dhalimul linafsi, yaitu orang yang mendolimi linafsi bagi dirinya sendiri. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, muqtasidun, yaitu tengah-tengah, sedang-sedang. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan yaitu dari sebagian mereka sabiqun bil khairati, bermula orang yang terdahulu, bil khairati, ya, dengan kebaikan biidznillah. Jadi fa minhum di situ menjadi khabar muqaddam, dhalimul nafsi mubtada muakhar, ya. Sama wa minhum muqtasidun, muqtasidun juga isim nakirah menjadi apa? Menjadi khabar mubtada muakhar, ya. Minhum yaitu menjadi khabar muqaddam, muqtasidun jadi mubtada muakhar. Artinya bahwa Allah SWT telah menegaskan, telah kami berikan warisan kepada orang-orang yang telah kami pilih, yang telah Allah pilih itu ya umat Islam. Ya, istafaina min ibadina. Qala jumhurul ulama min ahli sunnah wal jamaah, telah berkata oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama dari para ahli sunnah wal jamaah, hadhil ummatu sataftariqu ala thalathi firaqin yaumil qiyamah. Umat ini, yaitu umat Islam, akan terpecah atas thalathi firaqin, 3 golongan yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa kulluhum, dan bermula mereka, fil jannati, yaitu dalam surga. Liqauli ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jadi dalam surat Fatir tadi yang ayat ke-33 diakhiri dengan redaksi Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin, surga Aden, yadkhulu, yang akan masuk bila mereka, yadkhulunaha, pada Jannatu 'adn. Kama rawu Jarir at-Tabari Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari Ali bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadhil ummatu thalathu athlatin yaumil qiyamati. Bermula ini umat, bermula ini yaitu umat thalathu athlatin, yaitu 3 golongan yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin, sepertiga yadkhuluna, akan masuk oleh thuluth al-jannata, pada surga, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Wa thuluthun yuhasabuna hisaban yasira, dan yang sepertiga akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Wa thuluthun yaji'una bidunubin idhamin, dan yang sepertiga akan datang dengan dosa yang sangat besar. Hatta yaqula, sehingga dikatakan mahaulai, apa mereka itu, siapa mereka itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu tabaraka wa ta'ala, kata Ibnu Jarir at-Tabari, sedangkan Allah yaitu Maha mengetahui. Fataqulul malaikat, lalu menjawab
atau berkata oleh para malaikat, haula'i ja'u bidulubin idamin. Ja'u, haula'i mereka itu ja'u telah datang oleh haula'i bidulubin dengan dosa idamin yang agung. Illa annahum, kecuali atau hanya saja sungguhnya mereka lam yusyriku bik, yaitu tidak mensekutukan oleh mereka bika padamu. Fayaqul ar-rabbu, lalu berfirman ar-rabbu oleh Tuhan, adkhilu haula'i fi sa'ati rahmati. Adkhilu, masukkanlah oleh kalian oleh para malaikat haula'i pada mereka itu fi sa'ati rahmati, di dalam keluasaan rahmatku. Wa ta'ala, dan membaca Abdullah bin Mas'ud hadil ayata, oleh Abdullah bin Mas'ud hadil ayata, pada ini ayat, thumma awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Jadi ini keterangan dari para sahabat bahwa ayat thumma awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina itu adalah untuk umat Islam. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadil ayati, sesungguhnya beliau Rasulullah SAW qala, kalau ini Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi SAW, haula ibnu mulam, mereka itu kulluhum, ya, adalah mereka bimanzilatin wahidatin, yaitu dengan kedudukan tempat yang satu, wa kulluhum fil jannati, dan bermula mereka semua itu fil jannati, yaitu dalam surga. Jadi jelas, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku itu masuk surga. Kemudian ada hadis ilaman abba. Lah kalau ilaman abba, kecuali orang yang enggan ini, tetap mereka nanti akan masuk surga. Cuman umat Islam ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, ada yang yadkhulunal jannata bihisabin yasira, ya, bihisabin yasir, dengan hisab yang ringan. Ada yang yadkhulunal jannata ba'da uqubati finnar, setelah disiksa di neraka. Jelas, ini dalam dasar satu di dalam Al-Quran, Fatir ayat 32-33. Dasar yang kedua, wa akhrajal Bukhari wa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari ini dasar yang kedua, hadis sahih muttafaqun alaih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang. Ya, ini hadis panjang di dalam kitab Adlatul Ahkam. Kita putus supaya agak jelas. Qala, telah berkata oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di dalam kuasaannya, ma minkum, tidaklah dari salah satu kalian, min ahadin, dari seorang pun, bi asyata munasyadatan, dengan sangat munasyadatan, berupa seruannya, lillahi, kepada Allah, fistisqa'il haqqi, di dalam meminta kebenaran minal mu'minina, daripada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, lillahi, kepada Allah. Yaumul kiamat, pada hari kiamat, ikhwanihim, untuk saudara-saudara mereka, alladzina, yang ikhwanihim alladzina finnari, yaitu di dalam neraka. Jadi kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku, demi Allah, nanti di akhirat tidak ada orang yang seperti kalian, kaum muslimin, ya, orang-orang mukmin. Mereka ini walaupun masuk surga, yang yadkhulunal jannata bighairi hisab pun, mereka rindu, kepingin seluruh saudaranya orang yang dikenal itu masuk surga seluruhnya. Itulah orang sifatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin sudah disifati dalam Al-Quran, ya, bahwa ruhama'u bainahum. Di akhirat juga mereka akan saling rahmat, tidak saling mencela, mengkafirkan, membid'ahkan, ingin menuduh orang lain, ya, masuk neraka semua, dia ingin masuk surga sendirian, tidak begitu. Tapi umat Islam ingin seluruhnya, ya, rahmat, dengan kasih sayang dengan sesamanya, ingin masuk surga bareng-bareng. Adapun ada orang yang agak sulit diajak untuk berbuat baik, tetap diajak, tapi nggak boleh diponis kamu neraka khalidina fiha abada. Tidak. Kalau orang-orang kafir, yadkhulunal nar, mereka akan masuk kepada neraka khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau manusia tidak, ya, walaupun mereka itu nanti ada yang masuk surga, itu macam-macam masuk surganya. Ada yang secepat kilat, wajah mereka kasyamsi, seperti matahari. Ada yang kalkomari, wajah mereka seperti rembulan. Ya, ada yang kan ujung seperti bintang-bintang.
Jadi mereka itu nanti saat melewati siratal mustaqim ada yang wus, ada yang agak kayak burung, ada yang kayak pesawat gitu kan, ada yang jalan, tapi mereka tetap masuk surga. Nah, kemudian ada orang yang dihisab, ya walaupun hisab itu seringan-ringannya hisab, tetapi berat di akhirat. Ya, makanya kalau bisa jangan ya dihisab, mohon kepada Allah. Allahumma adkhilil jannata bighairi hisab, bukan gitu. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surga tanpa hisab. Caranya bagaimana? Ya beramal dengan istiqomah berdasarkan ilmu yang benar, istiqomah, mohon dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan jangan merasa baik. Kalau orang sudah merasa baik, itu sudah alamat, sudah tanda-tanda orang itu buruk. Jadi kalau orang sudah merasa baik, akan malas beribadah, akan menjelekkan orang lain, lupa menjelekkan dirinya sendiri. Ya, paham tuh? Saya lanjutkan. Yaquluna, berkata oleh mereka, al-mu'minun, Rabbana kanu yusumuna ma'ana, yusalluna wa yahujjuna. Wahai Tuhan kami, kanu ada oleh mereka, ya, yasumuna yaitu puasa oleh mereka, ma'ana beserta kami, yusalluna dan sholat oleh mereka, wa yahujjuna dan juga haji oleh mereka. Fa yuqalu lahum, lalu dikatakan lahum kepada mereka, akhriju man araftum. Akhriju, keluarkanlah oleh kalian man araftum, pada seorang araftum yang mengenali oleh kalian. Jadi orang yang sudah masuk surga itu disuruh masuk ke dalam neraka. Fatuharramu suwaruhum 'alan nari, lalu diharamkan suwaruhum, yaitu bentuk-bentuk mereka, wajah mereka 'alan nar, atas neraka. Hebat. Dalam hadis lain, ya, ini kan petikan sedikit dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW setelah umat Islam yang masuk surga bighairi hisab itu mendapatkan kenikmatan di surga, kemudian dapat stempel oleh stempel syafaatnya Rasulullah, distempeli oleh stempel syafaatnya Rasulullah. Kemudian awalnya mereka takut suruh masuk neraka, kok bisa nanti saya panas di neraka. Setelah dapat syafaat Rasulullah, stempel khusus dari Rasulullah, kemudian orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini masuk ke neraka, tapi neraka menjadi dingin bagi dia. Oh, hebat. Ya, mudah-mudahan kalian semua nanti seperti itu, berikan syafaat. Jadi mereka masuk neraka, tapi neraka sungkan. Mas Mizan misalnya, sungkan, adem neraka bagi mereka, tapi bagi orang lain itu sangat kejam, panas sekali. Nah ini, ya. Jadi luar biasa. Sebagaimana, jangan heran, sebagaimana Nabiullah Ibrahim saat dibakar juga adem. Barakallahi salaman ala Ibrahim. Ya. Jadi adem, sangat menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi di akhirat nanti ada manusia yang bisa ngacak-ngacak neraka untuk mencari saudaranya. Paham ya? Kemudian fayukhrijuna khalqan katsiran. Lalu mengenalkan oleh mereka khalqan pada manusia, makhluk katsiran yang banyak. Qad akhadatin naru ila nisfi saqihi wa ila rukbatihi. Sungguh telah mengambil an-naru oleh neraka ila nisfi saqihi, kepada separuh ya kakinya. Wa ila rukbatihi, sampai kepada rukbatihi, dua lututnya. Fumayaquluna, kemudian mengucapkan oleh mereka, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Wahai Tuhan kami, ma baqiya, tidak tersisa fiha, di dalam neraka, ahadun, seorang pun, mimman amartana, dari seorang amarta yang telah merintahkan oleh Engkau kepada kami bihi, ya, dengan perintah itu. Jadi setelah mereka masuk ke dalam surga, merasa sudah mencari semua teman-temannya, misalnya ya Rahmat punya temannya yang nakal, tidak ngaji, nggak mau. Akhirnya misalnya naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Kalau Rahmat masuk surga, mengacak-acak surga sama Rahmat ini, ya, sama Reza, ini surga dan nerakanya sungkan. Karena apa? Neraka itu juga makhluk, manusia juga makhluk. Kalau manusia menjadi makhluk yang luar biasa, neraka pun sungkan. Surga sangat merindukan. Paham? Jadi mereka sudah mengacak-acak. Akhirnya kembali ke surga. Ya Allah, sudah nggak ada. Ya, orang-orang yang sudah saya kenal di dalam neraka masih nggak ada, sudah nggak ada tersisa lagi. Fayaqulu, lalu berkata oleh Allah, Tuhan, irji'u, kembalilah oleh kalian. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala narin min khairin fa akhrijuhu. Irji'u, kembalilah kalian. Faman wajadtum, lalu siapa saja wajadtum yang mendapati oleh kalian, fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqala narin, ya, pada seberat dinar, min khairin, dari kebaikan ini bukan dari iman, min khairin fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia, ya, oleh kalian pada dia.
Jadi yang dikeluarkan terutama orang-orang yang punya amal, masih punya amal ya. Mungkin dulu dia Islam ya, beramal tapi juga maksiat. Kalau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang istiqomah, husnul khotimah, kemudian amal-amalnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni. Bukan orang yang tidak pernah punya dosa, tidak, tapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni, lalu apanya yang dihisab? Ya, tetapi ada orang-orang yang sudah beriman dan beramal soleh, tapi juga STMJ ya, apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. Ditimbang amal baik dan buruknya, tetapi ada yang ditimbang 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Kemudian mereka tetap mendapatkan syafaat, akhirnya masuk surga. Ada orang-orang yang dolim oleh nafsu memang sudah betul-betul dolim, akhirnya tidak bisa diberikan syafaat sekalipun, divonis lah, ya, masuk neraka umat Islam. Tapi tidak selama-lamanya umat Islam, digodok dulu sesuai dengan kadar dosanya. Jadi di surga itu tidak menerima dosa. Jadi kalau ada orang yang masih punya dosa, harus digodok dulu, dibakar dulu, dosanya habis neraka, baru nanti dituntaskan. Jadi kalau masih ada orang yang punya dosa, misalnya 1 gram, misalnya 1 mitkol, mungkin divonis 1 hari atau 1 jam di neraka. Ada yang 2 jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, 1 bulan, ya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan dosa-dosanya tadi. Akan diganti oleh Allah di dalam neraka. Nah, kalau di neraka lama, ya, selama-lamanya ada para ulama yang dalam hadis Ibnu Majah dikatakan bahwa selama-lamanya umatnya Rasulullah di neraka itu 7 tahun, itu paling lama. Tapi 7 tahun ini 7 tahun akhirat kan. 7 tahun akhirat, bukan 7 tahun dunia. Sedangkan dalam surat Al-Ma'arij Allah SWT kan berkata, wa kana miqdarul yaumi fil akhirati khamsina alfa sanatin. Ya, coba dibaca dalam surat Ma'arij itu Al-Ma'arij ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Telah meminta oleh orang yang meminta bi'adzabin, pada azab waqi' yang akan terjadi. Lil kafirina, untuk orang-orang kafir, laisa lahu dafi', yang tidak ada baginya dafi', yaitu azab yang tidak ada penolakan sama sekali. Jadi kalau orang sudah disiksa, ini sudah dalam surat Al-Ma'ad sudah dijelaskan, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Sudah disiksa, ya. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang memiliki, ya, tingkatan ma'arij. Apa namanya, tempat tangga. Ini sampai kepada alam arsana di dalam akhirat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Nah, coba. Yang mendaki, yang menaiki oleh para malaikat, warruh dan roh ilaihi kepadanya, ma'arij fi yaumin, di dalam hari, karena yang ada miqdaruhu, oleh kadarnya 1 hari itu 50 alfa sanatin, yaitu 500.000 tahun. 500.000 tahun. Kalau 2 hari berapa? 1 juta itu baru 2 hari. Nah, kalau 1 tahun berapa? 365 hari itu kali 500 juta. Bisa ngitung nggak kalkulator muat? Sudah nggak muat. Na'udzubillah min dzalik. Ya 500.000. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Coba. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus sungguh-sungguh mohon rahmat kepada Allah, mohon maghfirah kepada Allah. Kan gitu, ya. Nah, kalau seandainya sampai 7 tahun sudah nggak terhitung lah, sudah nggak terhitung. Tapi umat Islam masih dapat kesempatan menikmati surga. Jadi jelas, kalau ada orang-orang yang memvonis umat Islam kamu nanti kafir, musyrik dan seterusnya, Rasulullah sendiri tidak mengkhawatirkan pada umatnya untuk itu, ya. Tetapi Rasulullah mengkhawatirkan umatnya malah justru duniawi, harta benda yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kalau umatku sudah terkena serangan hubud dunia, cinta duniawi, sudah sikut-sikutan, sudah saling bunuh-membunuh, saling kafir-mengkafirkan.
saling syirik mensyirikan. Jadi kadang-kadang gara-gara duniawi faktornya. Jelas. Saya lanjutkan. Tadi yang dikeluarkan di dalam neraka itu fi qalbi mithqala dinarin min khairin, ya, seberat dinar. Seberat dinar. Kemudian mereka thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha 'adan mimman amartana. Thumma yaqulu irji'u. Dikatakan lagi, irji'u, kembali lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuh. Keluarkan, ya, faman wajadtum, siapa saja yang mendapati oleh kalian fi qalbihi mithqala nisfi dinarin, seberat setengah dinar. Kalau tadi satu dinar full, mithqala dinarin, tadi setengah dinar. Min khairin, dari kebaikan, fa akhrijuh, lalu keluarkanlah oleh kalian padanya. Kemudian fa yukhrijuna khalqan katsiran. Mereka juga mengeluarkan banyak sudah banyak. Tsumma yaquluna rabbana, seperti tadi, rabbana lam nadhar fiha mimman amartana 'adan. Tsumma yaqulu, kemudian berfirman oleh Allah, ya, oleh Tuhan, irji'u, kembalilah oleh kalian, faman wajadtum, lalu pada siapa saja yang mendapat oleh kalian fi qalbi, di dalam hatinya, mithqala dzarratin, pada seberat darrah, biji sawi atau atom, ya, yang sangat ringan. Satu biji sawi itu kalau diginikan terbang, kayak nggak ada beratnya sama sekali. Min khairin, dari kebaikan, fa akhriju, maka keluarkan oleh kalian pada man. Fa yukhrijuna khalqan, lalu mengeluarkan oleh mereka khalqan, ya, pada manusia, maksudnya di situ kaum muslimin yang masuk dalam neraka katsiran, yang banyak. Tsumma yaquluna, kemudian mengatakan oleh mereka, rabbana lam nadhar fiha khairan. Wahai Tuhan kami, tidak meninggalkan oleh kami fiha, di dalam neraka, khairan, ya, pada kebaikan. Rabbana lam nadhar fiha khairan. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu illam tusaddiquni bihadzal hadits faqra'u in syi'tum. Dan ada oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, yaitu berkata oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, ya, memberikan suatu ketegasan. Illam tusaddiquna, jika tidak membenarkan oleh kalian kepadaku bihadzal hadits, dengan ini hadis, faqra'u, maka baca oleh kalian, in syi'tum, jika menghendaki oleh kalian, al-ayat, pada ayat innallaha, dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, An-Nisa ayat 40. An-Nisa ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, sesungguhnya Allah la yadhlimu, yaitu tidak mendolimi oleh Dia Allah, mithqala dzarratin, pada seberat darah, seberat biji sawi atau atom. Wa in taku, dan jika ada oleh dia hasanatan, yaitu dia mithqala dzarrah, hasanatan, yaitu kebaikan, yudha'if, maka akan melipat gandakan oleh dia Allah pada hasanah, wa yu'ti, dan akan memberikan oleh dia Allah min ladunu, dari sisinya Allah, ajran, pada pahala aziman, yang agung. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, wa illam tusaddiquni bihadzal hadits faqra'u in syi'tum, al-ayat An-Nisa ayat 40. Fa yaqulullahu 'azza wa jalla, lalu berfirman Allah oleh Allah 'azza wa jalla. Ini dalam hadis lanjutannya adalah hadis qudsi, ya, karena Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman, hadis qudsi. Apa firman-Nya Allah? Syafa'atul malaikatu, akan memberikan syafaat al malaikatu, oleh malaikat. Wa syafa'an nabiyuna, akan memberikan syafaat oleh para nabi. Wa syafa'al mu'minuna, dan akan memberikan syafaat oleh orang-orang yang beriman. Di dalam hadis Bukhari Muslim ini ada 3, yaitu al malaikah yang akan memberikan syafaat. Syafaat malaikat pun memberikan syafaat. Para nabi dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahim, dan tidak tersisa kecuali oleh Zat yang Maha Pengasihnya para pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan syafaat juga, ya. Fayaqutu qabdatan. Jadi kalau masih ada orang yang punya kebaikan mithqala dinarin, pertama kan dinar, sampai nisfi dinarin, sampai kepada mithqala dzarratin. Kemudian sudah habis, nggak ada lagi. Rabbana lam nadhar fiha khairan. Sudah nggak ada.
Cuma mungkin ada orang yang dia itu ngerti Allah Esa. Nabimu siapa? Muhammad. Gitu aja mungkin. Ya. Dia kan orang Islam itu kan syaratnya dia percaya bahwa Allah itu ada dan Esa, tidak ada sekutu baginya, dan dia percaya yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin orang seperti ini mungkin dia hidup di tengah hutan, nggak pernah ngaji, nggak ketemu siapapun, kerjaannya hanya mencuri, begal, ngerampok, membunuh orang, setelah itu memperkosa, tapi dia mati dalam keadaan masih bertauhid Allah Maha Esa, Muhammad adalah utusan Allah. Loh, sampai begitu. Fayaqitu qabdatan minan nar, fayukhriju minha qauman, lalu mengeluarkan oleh dia Allah minha dari nar qauman pada suatu kaum lam ya'malu khairan qattu. Lam ya'malu yang belum beramal oleh mereka khairan pada kebaikan qattu sama sekali. Coba. Ya. Makanya kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad a'atu humaman. Sungguh telah kembali oleh mereka humaman dalam keadaan panas. Fayulqihim, lalu dilemparkan ya mereka. Fayulqih, lalu melemparkan oleh dia Allah kepada mereka fi naharin, di dalam nahar, sungai. Fi afwahil jannati, di dalam pintu-pintu. Afwah itu mulutnya. Mulut-mulutnya surga, pintu surga. Yuqal lahu naharul hayat, dikatakan yaitu sebagai naharul hayat. Naharul hayat, sungai hayat kehidupan. Fayakhrujuna, kemudian keluar oleh mereka kama takhrujul hibbatu min hamilis sayli. Kemudian keluar oleh mereka ya setelah mereka itu hancur remuk di dalam neraka, sudah panas kembali, pintas, mereka sudah mendidih lagi, langsung dimasukkan ke dalam naharul hayat. Mereka keluar fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu min hamilis sayli. Mereka seperti keluar kayak benih, ya, kayak benih bibit-bibit itu dari pohon-pohon, dari buah-buahan, seperti yang terbawa oleh banjir, ya. Kemudian kata Rasulullah memberikan suatu gambaran, ala tarawna, apakah tidak melihat oleh kalian kepada hibbah takunu ilal hajari, yang ada oleh hibbah ilal hajari, kepada batu, atau ilal syajari, atau kepada syajar, pohon. Ma yakunu ila syamsi usayfir wa khaydir. Apa yang ada kepada dekat kepada matahari akan menjadi agak kuning-kuningan dan agak hijau-hijauan. Wa ma yakunu minha ila dhilli yakunu abyadun, dan apa yang ada darinya kepada naungan ila dhilli yakunu, maka ada ma abyadu, yaitu agak keputihan, lebih putih. Jadi para penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam naharul hayat, mereka ya ibarat benih yang tersapu oleh banjir. Nah, mereka ada yang setelah banjir selesai, benih itu kan tumbuh, ada yang agak kuning-kuningan kemudian menjadi hijau, ada yang tersangkut di bawah batu atau di bawah pohon, akhirnya nggak kena sinar matahari, yang menjadi agak putih lah ya warnanya. Ini ibaratnya orang-orang yang ada di surga nanti, terutama kaum muslimin yang tidak pernah ngapa-ngapain, ya coba, tidak pernah ngapa-ngapain, cuma dia meyakini bahwa Allah Maha Esa, Muhammad adalah nabinya Allah, utusannya Allah. Mereka akan mendapatkan kemuliaan, masih mendapatkan kesempatan masuk surga. Faqalu ya Rasulullah, lalu mereka berkata, para sahabatnya Rasulullah, ka'annaka kunta tar'a bil badiyati, seolah-olah engkau ada oleh engkau tar'a, yaitu mengembala, bil badiyati, di padang. Rasulullah saat itu engkau seperti seorang pengembala yang mengembala gembalaannya, hewan-hewan di padang pasir. Qala, bersabda Rasulullah, fayakhrujuna kallu'lu'i, lalu keluarlah oleh mereka kallu'lu'i, seperti mutiara. Oh, tumbuh. Coba Rasulullah itu sangat mencintai umatnya, ummati. Yang mudah-mudahan kalian itu yadkhuluna jannata bi-ghairi fi riqabihim, di dalam riqab mereka, tengkok mereka, khawatim, stempel. Ya'rifum, yang mengenalihum kepada mereka ahlu jannati, oleh penduduk surga. Jadi orang-orang ini distempeli. Jadi orang yang tadi sudah yadkhuluna jannata bi-ghairi hisab, disuruh memberikan syafaat masuk neraka, kemudian neraka dingin bagi mereka, tadi juga stempel oleh Rasulullah. Stempel Rasulullah, akhirnya mereka neraka jadi dingin.
Lah, mereka ini yang asalnya di neraka, yang diberikan syafaat oleh Allah langsung, ya, langsung karena memang di dalam hatinya masih mentauhidkan Allah dengan benar, tidak mensekutukan Allah, langsung ini juga mendapatkan stempel akan masuk surga. Haula'i utaqa'ullahi alladzina adkhalahumullahu al-jannata bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamu. Kata Rasulullah, mereka itulah ya utaqa'ullah, para manusia yang dibebaskan oleh Allah, itqud minan nar, yang dibebaskan oleh Allah, utaqa'ullah alladzina adkhalahum, yang adkhala memasukkan oleh Dia Allah pada mereka al-jannata pada surga bighairi amalin, dengan tanpa amal. Amilu yang mengamalkan oleh mereka pada amal wala khairin, dan juga tidak ada kebaikan qaddamuhu yang mendahulukan oleh mereka di dunia pada amal. Famayakul, kemudian berfirman oleh Dia Allah, udkhulu, masuklah oleh kalian al-jannata pada surga. Fama ra'aitumu, maka apa saja yang telah melihat oleh kalian pada ma, fahuwa, maka kumulajiyam ma lakum, yaitu bagi kalian. Ayo masuk surga, masuk surga. Dalam hadis Bukhari Muslim banyak sekali redaksinya ya. Bukan hanya ini saja. Banyak sekali ada yang sudah masuk surga melihatnya qad mal'a, penuh. Ya, penuh. Akhirnya kembali gitu. Dalam hadis-hadis yang lain juga sahih yang muttafaqun alaih atau jauh kepada Muslim. Nah, hadis ini dikatakan udhul jannata fa ma ra'aitumuhu fa huwa lakum. Fa yaquluna, lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, a'taita, telah berikan oleh Engkau kepada kami malam tu'ti, pada sesuatu yang tidak memberikan oleh Engkau ahadan pada seorang pun min alamin, dari alamin. Fa yaqulu lakum, lalu berkata ya oleh Dia Allah lakum, bagi kalian, indi afdal min hada, indi, di sisiku, afdalu, yaitu lebih utama, lebih utama min hada, daripada ini. Jadi Allah sudah memiliki kemuliaan lagi, ada yang lebih utama, indi afdalu min hada. Fa yaqulu, lalu berkata oleh mereka, ya Rabbana, ayyu syai'in afdalu min hada, ayyu syai'in afdalu min hada, wahai Tuhan kami, mana sesuatu yang lebih bagus, lebih utama daripada ini, lebih utama daripada ini, ya Allah. Fa yaqulu, lalu berfirman oleh Dia Allah, ridhoya, ridho, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka tidak akan murka oleh aku, kata Allah, alaikum atas kalian, ba'dahu, di dalam setelah itu, setelahnya, abadan, dalam selama-lamanya. Kalau surga itu belum ada apa-apa, makanya ridhonya Allah itulah yang afdal, yang minal jannah. Ridhoya afdal, ya, ridhoya, kata Allah. Jadi ridhonya Allah. Hadis Akhrajahu Bukhari nomor, ya, dikeluarkan oleh, mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor 7439. 7439, wa Muslim nomor 183. Wal lafdzu lahu, dan lafaz hadis ini tadi lahu miliknya Imam Muslim. Jelas, fatal hadis itu, maka telah menunjukkan al-hadis oleh hadis anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh Dia Allah, sayu'tiku, akan memerdekakan, akan membebaskan oleh Dia Allah umat Sayyidina Muhammadin, pada umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minan nar, dari neraka, wa yudkhiluhum, dan akan memasukkan oleh Dia Allah pada mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannata, pada surga, walau bi ghairi amalin, walaupun tanpa ada amal, amiluhu, yang mengamalkan oleh mereka pada amal fit dunya, di dunia, wala khairin, dan juga tidak ada kebaikan qaddamu, yang telah mendahulukan oleh mereka pada khair fiha, di dalam dunia. Luar biasa umat Islam, ya, yang tidak mensekutukan Allah, mereka masuk neraka, akhir-akhirnya masuk surga. Makanya hormati umat Islam. Loh, kok bisa begitu? Misalnya, kok bisa begitu? Kok berbeda dengan orang-orang kafir? Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Apa perbedaannya? Begini, amalan orang-orang kafir, sebaik apapun, sebanyak apapun mereka, misalnya punya harta benda banyak, memberikan santunan pada fakir miskin, nolong orang, ya, orang-orang sakit, memberikan rumah sakit gratis, dan seterusnya, mereka menyantuni siapapun. Tetapi gara-gara dia menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka Allah tidak ridho. Paham? Jadi gara-gara bukan Allah, akhirnya Allah tidak ridho.
Wah, Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rezeki, nah kok diduakan? Ini analoginya atau kiatnya begini gambarannya. Bagi yang sudah berjawab dewasa seperti Mas Mizan. Walaupun Mas Mizan ini misalnya punya uang banyak, istrinya dikasih apa saja, rumah dikasih, mungkin mobil dikasih, ya, perhiasan dikasih, diberikan semuanya. Tetapi gara-gara Mas Mizan itu menduakan cinta, hilang kebaikan itu. Ya Mas, hilang. Channel Pak Mizan. Nah, ya. Jadi apa namanya, kebaikan sebanyak apapun, ya, ini kepada manusia, apalagi pada Allah. Kebaikan sebanyak apapun kadang-kadang akan hilang. Apalagi Allah yang maha segala-galanya. Nah, segala-galanya tidak boleh disekutukan. Paham ya? Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu ditetapkan iman dan Islam, mati dalam keadaan iman dan Islam. Ya, kalau bisa menjadi hamba yang bertakwa, menjadi sebaik-baiknya hamba Allah di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ya, itu saja karena sudah jam 9 lebih. Tapi kurangnya mohon maaf. Aku berkalam Allahumma fi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.